istighfar aja lah sebisa-bisanya. Dia geser ke gerbong, nembus hilang. Dan ketika dia hilang, ketika ikut tujuh bau hilang. Karena dari awal SMA dia tahu gue nggak percaya gituan, dan dari komunikasi sebelum-sebelumnya kita sering ngeledekin. Jujur ya, gue tuh sering ngeledekin orang-orang yang naik gunung horor. Gue ledekin. Naik gunung kok ceritanya horor mulu sih, perasaan gue naik gunung nggak pernah gitu kan. Dan mulutnya itu agak kebuka dan hitam semua. Cuman gue face mukanya tuh ingat banget. Dan itu dia. Anjing, gue merinding nih, sumpah. Gue juga merinding ceritain gue. Gue review ulang jadi inget banget. Parah. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya. Kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Jadi kayak biasa, malam Jumat itu waktunya sama narasumber. Nah, sekarang di samping gue udah ada Bro Ramdan, di mana dia tuh punya pengalaman horor ketika mendaki Gunung Sindoro di tahun 2019, di mana pada saat itu, dari awal pendakian itu, di kereta bahkan, udah ditemani oleh sosok pendaki hantu wanita. Langsung aja kita tanya-tanya nih. Selamat malam Bro Ramdan. Selamat malam. Katanya dari pas awal naik kereta itu udah ditemenin sama sosok hantu wanita tersebut ya? Iya, dan itu berlangsung berarti hitungannya selama 3 hari beruntun. Jadi di awal tuh belum ngeh ya kalau dia tuh sosok hantu gitu ya? Awalnya kan jadi saat di gerbong, itu kan gue ada di gerbong B lah ya untuk gambarin teman-teman biar gampang. Nah, gue balik ke restorasi itu jam maghrib, jam-jam setengah 7-an. Itu gue mesen teh. Nah, ketika gue duduk di gerbong dan menghadap ke gerbong gue, itu sikonnya di pojok sebelah kiri, dia nyender ke tembok restorasi. Itu dia lagi nunduk. Waktu itu rambutnya panjang, cuman face wajahnya gue nggak begitu merhatiin. Gue nggak ngeh dia siapa dan gue nggak peduli juga. Cuman yang gue tahu saat itu di dalam gerbong restorasi itu cuma ada 4 orang. Oke, nah itu dari awal sampai 3 hari kemudian itu sosok yang sama? Sosok yang sama. Wow, dan pakaiannya berbeda tapi. Oke. Dan yang gue denger-denger juga, sebenarnya tuh lu nggak terlalu percaya sama hal horor kayak gini ya? Nggak percaya, Mas. Bahkan pengalaman pertama gue itu, mungkin kalau nanti yang temen gue pertama kali ngedaki ngeliat itu, jadi saksi, kita itu ngedaki lau ganjil. Dan gue pakai baju hijau, sebenarnya itu pantangan sebenarnya. Dan alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Dan emang gue nggak terlalu meyakini hal-hal yang demikian, percaya ada, cuman nggak penampakan segala macam, enggak lah. Gitu. Cuman kaget aja. Kaget di kejadian ini? Kaget bener-bener. Ini gimana sih kok bisa kayak gini terjadi bener gitu. Bahkan gue sempat berpikir apa gue halu, tapi kalau halu kok terus-terusan gitu kan. Oke, baik, ditahan dulu Bro Ramdan ceritanya ya. Nah, sebelum gue lanjutin, kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like, komen, terus dukung karya-karya RJ5. Terus, sebelum dimulai nih, kalau kalian lihat botol ini kenapa masih kosong, makanya buruan masuk yuk, sponsor biar makin enak ceritanya. Nah, nanti kalau pengen kontak langsung aja nih, CP-nya ada di bawah sini.
So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Ramdan. Gue dari Bogor dan kali ini gue akan bercerita tentang pengalaman yang sekaligus bisa dipetik hikmahnya dari perjalanan gue, mulai dari perjalanan sampai pendakian pada Gunung Sindoro. Perjalanan ini berlangsung tahun 2019, di akhir tahun tepatnya. Perjalanan gue lakukan pendakian itu 2 orang. Cuman dari Bogor, gue menuju dulu ke Karanganyar, Jawa Tengah, itu sendiri. Dan perjalanan dimulai dari stasiun Pasar Senen sore hari menggunakan kereta api. Jadi temennya nunggu di sana. Nunggu di sana. Oke, jalan sendirian Jalan dari sendirian. Bogor. Dari Bogor. Nah, kan kebetulan teman saya itu kuliah di Solo. Jadi kita ketemuan di sana lah. Berarti posisinya masih kuliah ya? Masih kuliah. Oke. Nah, perjalanan itu normal aja. Waktu itu berangkat dari Pasar Senen itu sore lah, jam 2 jam 3-an sebelum asar. Waktu itu gue pakai kereta ekonomi, jadi buat gambaran nanti supaya lebih gampang ceritanya Mas ya. Kita itu hadap-hadapan kursi 3-3 dan gue paling pinggir dekat jalan utama kereta. Nah, Oh iya, ekonomi kan 3 ya? ekonomi 3. Nah, karena waktu itu backpackeran kan, irit juga hemat. Nah, ketika jam 6 itu udah lewat jam 6, ini mulai ada kejanggalan. Gue kan ngerasa lapar, haus. Kebetulan gue nggak bawa bekal, gue akhirnya menuju restorasi. Nah, restorasi itu gerbongnya ada di belakang gerbong gue. Nah, ketika gue masuk restorasi, mesen minum, dan gue duduk menghadap ke gerbong gue sambil ngecas handphone waktu itu. Nah, gue ngeliat orang duduk di tembok restorasi itu nyender, menghadap ke arah gerbong belakang gue. Otomatis kan secara wajah kemungkinan kelihatan, tapi waktu itu nggak kelihatan karena si cewek ini rambutnya panjang gitu ngurai ke bawah. Dan gue nggak terlalu ngeh lah, nggak berpikir negatif apa-apa karena yang dia sampaikan di awal tadi, kurang percaya sama gitu-gitu. Minum teh, jam 7-an, gue lapar, gue mesen lah nasi goreng. Pas gue berdiri di restorasi itu, kalau orang mau lewatin gerbong gue Bas, itu pasti bilang permisi karena nggak bisa lewat, cuma 1 jalur. Kalaupun dia ke gerbong sebelah sana, itu pasti gue ngeliat, karena di sana ada penunggunya, ada penunggu gerbong. Nah, selesai nasi goreng itu gue ambil, gue duduk di tempat gue tadi dengan niatan mau makan di situ, kan HP gue di situ kondisi. Pas gue lihat si cewek itu udah nggak ada. Gue berpikir saat itu, loh, kok cewek ini bisa nggak ada? Kemana dia ya, gitu kan? Kalau dia ke gerbong gue nggak mungkin, karena harusnya ngelewatin gue. Kalau dia ke gerbong sebelah sana, itu lebih nggak mungkin, karena gue harusnya ngeliat dia buka pintu. Jadi Mas itu gimana Mas? Gue masih bingung nih. Ini kan gerbong restoran nih. Nah, lu nya tuh di mana posisi? Jadi kan gerbong restoran gini. Iya. Nah, di sini kan restorasinya. Ada barnya juga kan? Iya, nah gue diri di situ, makan nasi goreng. Nah, si cewek itu di sebelah sininya. Lagi duduk Awalnya. Nah, ketika gue itu diri di sini, kalau dia ngelewatin gerbong gue, harusnya kan lewatin gue. Ya, otomatis. Kalau dia ngelewatin gerbong sini, gue bakal ngeliat, pasti kebuka, gitu loh. Nah, itu nggak ada, Mas. Pas gue duduk, cewek itu udah nggak ada. Jadi hilang gitu aja? Hilang gitu aja. Nah, mulailah parno di situ. Kok bisa gitu kan? Akhirnya gue ambil itu makanan, HP segala macam, gue balik ke gerbong gue. Makanlah di situ. Baru makan sekitar 2-3 suap ya kalau gue nggak salah itu. Mulai kerasa bau busuk. Kok bau busuk gitu kan? Tadi nggak ada bau apa-apa gitu loh. Bahkan ketika ngeliat cewek pertama di gerbong restorasi pun nggak ada bau apa-apa. Akhirnya gue nanya ke si mbak sebelah gue, kan udah sempet ngobrol, penumpang sebelah gue. Mbak, nyium bau busuk nggak? Nah, tiba-tiba si mbak itu bilang, iya Mas, saya nyium, tapi sambil nyari-nyari. Apa sih gayanya gitu logatnya. Nggak lama, itu depan gua, baris gua, belakang, dan seluruhnya sekitar itu langsung berbisik-bisik, Mas. Rasa bau yang sama. Nah, ketika ada yang bau yang sama, gua kan posisi gini, Mas, nyari-nyari baunya apa gitu kan. Gua ngeliat gini, si cewek itu ada di ujung gerbong gua, Mas. Logikanya, kapan dia lewat? Nah, di situ gua udah mulai parno, udah nggak bener nih pas ini. Gua liatin dia mukanya datar, Mas.
ngeliat ke gue datar, dan gue beraniin dong, gue lihat kakinya ngambang. Kalau mau gue detailin ya, bukan ngambang telapak kaki yang ngambang posisi ya, tapi kayak lu tahu di film kartun yang kaki lurus tahu-tahu degradasi hilang, kayak gitu. Anjir, merinding gue. Kayak Fata Morgana, gimana sih kalau aspal itu bahasanya, kayak gitu. Tapi dia pakai baju apa tuh? Waktu itu dia pakai baju dalemannya itu hitam, pakai jaket gitu ya, jaket kayak jaket jeans gitu loh. Pakai celana pendek. Jadi dia di ujung gerbong deket Ujung pintu gerbong gitu. gua. Bukan pintu restorasi ya, pintu Iya, yang sana ya, yang Deket ujung. pintu gerbong kan? Iya. Dan itu berdiri ngadap ke gua datar, Ngeliat ke lu aja. ngelihat ke gua aja. Gue udah bingung kan, udah istighfar aja lah sebisa-bisanya. Dia geser ke gerbong, nembus hilang. Dan seketika dia hilang, ketika ikut tujuh bau hilang. Nah, sampailah gue di kota Solo itu sekitar jam 10 kalau nggak salah. Anjir, gue merinding nih, sumpah. Gue juga merinding ceritain gue. Gue review ulang jadi inget banget. Parah-parah. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Nyampe lah gue di stasiun Solo itu jam 10-an. Nah, ketika gue sampai di stasiun Solo jam 10 itu, normal mas keadaan. Gue nyampe rumah normal, besok paginya normal, siang, sore, normal. Akhirnya gue sore itu berangkat ke Solo, karena ada acara ketemu sama teman-teman, ada reuni gitu lah. Gue ngelewatin hutan karet itu. Maghrib itu gue udah ngelewatin sebenarnya. Cuman nggak ada apa-apa. Nggak ada kejadian apa-apa, nggak serem, nggak horor. Karena gue dulu kan SMA di sana. Sering tuh gue bolak-balik ngelewatin, nggak ada apa-apa. Nah, pas pulangnya gue sekitar jam 11-an kurang lebih. Mungkin di sini pernah ada yang dengar atau pernah ngalami namanya setan keder. Mungkin itu kali gue dikerjain sama setan keder, mungkin itu. Jadi gue ngelewatin yang namanya hutan itu ya 2 kilo 3 kilo lah kurang lebih. Di sebelah kirinya itu dari gue ya, itu ada mercusuar pos gitu. Cuman kalau ada orang nunggu itu di atas posnya. Dan itu gelap kondisi. Gue pakai motor temen gue itu jalan biasa normal. Pertama ngelewat mercusuar. Nah, balik lagi mas tiba-tiba. Padahal jalan itu cuma lurus doang. Gue balik lagi ngelewatin itu mercusuar kayak dari awal. Gue berhenti dong, karena gue paham kan. Masnya nggak berhenti, gue pelanin. Oh, gue lewat sini lagi. Mercusuar itu. Dan ketika gue lewat mercusuar, si sosok cewek ini ada mas. Di posisinya di atas mercusuar. Tapi pakainya putih. Rambutnya panjang, rambut belakangnya. Cuman nggak tahu ya, kayak intuisi feeling. Gue nggak ngelihat mukanya cewek. Tapi feeling gue, ini cewek yang di kereta gitu loh. Paham gak sih? Kayak, gue gak ngeliat mukanya, tapi gue kayak kenal nih cewek gitu loh. Dari perawakannya. Sama memang. Sama, rambutnya sama. Cuman pakaiannya yang berbeda. Rambutnya segimana? Rambutnya segini lah. Dan itu lurus kayak orang di bonding gimana sih? Dan kalau digambarkan di film-film horor itu kan kuntilanak atau setan atau sundel bolong itu kan kumuh. Tapi pas gue lewat itu ngeliat di sosok itu mas, itu benar-benar wangi melati. Dan itu bersih banget, kayak habis di laundry mungkin, kayaknya kalau kurang lebih penggambarannya ya. Karena itu benar-benar bersih banget, nggak ada tuh tanah-tanah, nggak ada. Bau kayak busuk awal gue lihat, nggak ada, bersih banget. Dan itu gue udah mulai parno lagi. Anjir, malam sendiri kan malam-malam pakai motor. Ah, gue gas aja deh pokoknya. Gue pikir udah selesai tuh perkara. Gue balik lagi ke tempat tadi, mercusuar. 3 kali gue balik. Dan kondisi ketika gue balik lagi, itu si cewek udah nggak ada. Gue berhenti di situ, karena udah capek juga kan kondisi, lelah gitu. Gue ngomong dalam bahasa Jawa sih, tapi artinya bahasa Indonesia gue bilang gini. Kalau emang mau ganggu, unjukin aja muka, jangan nyasar-nyasarin orang kayak gini. Jangan ngerjain orang, kata gue gitu. Itu nggak ada apa-apa, dan ketika gue gas lagi, ada suara cekikikan mas. Itu kayak muter di kepala gue. Gimana sih ketawa cekikan kunti? Ah, gue nggak peduli, udah gue bablas aja. Gimana suara yang lu dengar ketawa tuh? Nongking. Kayak orang bahagia banget ketawa, gimana sih? Kalian mungkin pernah nonton film Susana, nah kayak gitu cekakan. Gimana sih? Dan itu bener-bener konstan, gue jalan itu ngikutin kayak di atas kepala.
itu sekitar ada lah 1-2 menit. Nah, itu gue jalan, akhirnya lewatlah itu hutan karet. Gue sampai rumah temen gue, singkat cerita, gue berangkat ke Sindoro abis zuhur. Karena rencananya besoknya kan pagi tuh sebenarnya rencananya. Cuman pagi itu badan gue agak kurang enak, karena kejadian mungkin ya. Ini hari apa lu jalan? Itu hari Selasa kejadian itu. Oke, mulai Selasa, daki nih hari Selasa. Enggak, pendakian itu hari Rabu. Hari Rabu. Kejadian tadi hari Selasa. Karena kan gue berangkat dari Bogor Senin. Nah, hari Rabu itu gue mulai perjalanan jam 1 kurang lebih. Ya, jam 1 habis zuhur. Perjalanan normal tuh, Mas. Normal sampai Keledung, naik jam 8 tuh akhirnya pokoknya. Singkat cerita jam 8 malam gue naik pakai ojek. Kan kalau Sindoro itu ada ojek sampai pos 1,5, pos ojek tuh. Gue naik sampai pos 1,5 aman, jalan ke atas normal, nggak ada apa-apa. Ini berarti berdua doang mendakinya? Berdua sama Sony. Sama Sony? Sama Sony. Sony udah tahu belum lu ngalamin hal horor dari kereta? Nggak ada. Lu nggak cerita? Karena dari awal SMA dia tahu gue nggak percaya gituan, dan dari komunikasi sebelum-sebelumnya kita sering ngeledekin. Jujur ya, gue tuh sering ngeledekin orang-orang yang naik gunung horor. Gue ledekin. Naik gunung kok ceritanya horor mulu sih, perasaan gue naik gunung nggak pernah gitu kan. Gue ledek-ledekin gitu loh, mungkin karma juga kali ya. Makanya lu gengsi cerita sama Gengsi, Sony nih. gengsi. Hari ini pun sebenarnya gue gengsi, cerita channel gue juga gengsi. Gitu loh, gengsi. Nah, naiklah gue itu sama Sony itu jam 8. Ini buat patokan ya, harus diingat ya. Jam 8 gue sampai pos 3 jam 12, berarti 4 jam. Dengan kondisi carrier full, jam 12 itu nyampe di pos 3 dan mendirikan tenda. Karena tadinya rencana pengen di sunrise camp, hanya saja mungkin karena takutnya penuh gitu kan. Ya udahlah, kita diriin tenda. Jadi gambarannya pos 3 itu tanah lapang, nggak terlalu luas. Cuman di sebelah kirinya itu kalau dari pos jalan pendakian itu jurang, dan kanannya itu hutan. Itu kurang lebih. Aman tuh, nggak ada kejadian apa-apa, malam tidur, pagi bangun. Cuman emang kita telat buat naik ke puncak summit. Nah, di summit attack ini kita berjalan itu normal, Mas. Gue juga bingung. Kalau emang mau ganggu ini setan harusnya dari awal gitu. Cuman nggak normal. Sampai atas normal, kita turun. Nah, mulai turun ini. Mulai. Turun jam berapa? 12 kurang 5. Dan saat itu banyak pendaki atau gimana situasi? Kita kloter terakhir. Gue berdua kloter terakhir tuh. Karena yang lain itu udah turun dari setengah 12 sama jam 11. Gue pun udah nggak boleh itu sebenarnya jam setengah 12 ada di atas itu. Setahu gue ya, Sindoro karena asap belerang itu udah mulai baunya nggak sehat. Bahaya. Gue turun. Cuaca cerah waktu itu. Turun. Baru gue turun sekitar 5 menit, 10 menit, Mas. Ingat cewek yang di kereta kan? Itu ada di depan mata gue. Dan posisinya dia sama cowok. Jalan. Nggak tahu ya, pokoknya kayak gandengan lah. Gandengan mungkin. Oh itu. Anjing merinding gue. Dan itu gue masih inget banget bagaimana dia pakai kupluk gitu. Warnanya pink tua, pink muda, putih. Yang belang-belang, tau nggak? Model belang-belang. Tapi nggak pakai carrier. Itu jalan gimana sih? Biasa, kayak pendaki. Tapi pas gue perhatiin ternyata kakinya sama kayak pas di kereta. Cuman sekarang ada bentuk telapak kakinya, tapi ngambang. Jadi kondisi turunan itu batuan terjal. Gambarannya nih buat teman-teman. Batuan terjal dan sebelah kanannya hutan, sebelah kirinya itu padang sabana gitu. Tapi menanjak gini. Nah, dia itu belok ke arah hutan, Mas. Sedangkan setahu gue jalur itu cuma satu itu doang. Batuan itu. Mukanya lu lihat lu? Enggak, dia belakang gua. Dia depan gua di belakang dia. Jadi dia ngebelakangin gua. Maksudnya jalan gini. Dan Sony di belakang gua. Kok lu bisa tahu itu yang di kereta lagi? Mirip memang? Rambutnya sama jaketnya, sama celananya. Sama itu kayak di kereta. Persis. Cuman bedanya sekarang pakai kupluk. Kayak kupluk. Kan tadi gua bilang di awal, ganti-ganti baju ini setan gitu loh. Dan ketika udah jalan 5 menit nih gue ngikutin belakang dia. Gue nggak berani nyalip. Hal mengejutkannya terjadi. Dia belok arah hutan. Itu hutan gelap, Mas. Nggak mungkin manusia masuk ke situ, gue feeling. Beda cerita kalau orang mau buang air kecil atau apa. Gue pikir, udahlah positive thinking. Mungkin emang habitatnya dia kan gitu. Dan ketika gue ngelewatin yang tadi tempat dia belok, itu gue denger suara nangis, Mas. Nangis kenceng banget. Dan itu kayak nempel di kuping gue. Sampai saat ini gue masih ingat suara tangisan itu. Bener-bener kayak orang sedih, tersengguk-sengguk gimana sih? Di mana tuh? Coba bisa dicontohin. Pokoknya kayak orang sedih banget, kayak habis kehilangan sesuatu lah.
Gimana sih kayak orang kalau mungkin tanda kutip keluarganya ada yang meninggal, nangisnya bener-bener sungguh-sungguh. Aduh, gua itu antara sedih sama serem. Masa ya siang-siang gitu kan kejadiannya. Itu jam 12 loh, siang-siang. Nah, jalanlah kita lanjutin kan. Itu Mas, abis ngelewatin itu, nggak lama lah, nggak nyampe 5 menit. Hujan turun dadakan. Dan tiba-tiba kabut turun. Kita masuk ke vegetasi hutan. Itu kita udah panas, karena hari itu kita nggak prediksi bakal hujan. Jas hujan nggak bawa, headlamp pun nggak bawa. Kita berpikir hari itu, kalau kita nggak bisa turun atau nyampe bawah hari ini juga, selesai kita di sini. Kondisi dingin, dan jalur yang kita lewatin itu kayak aliran sungai ya tadinya. Kita mikir, ketika ini hujan kayak gini, banjir. Udah langsung, kita lah jalanlah kita dengan kondisi pasrah. Apalagi gue yang habis ngeliat kejadian-kejadian kayak gitu kan udah epic moment lah. Dan itu pertama seumur hidup gue gitu kan. Ya gue jalan. Selamat lah kita. Tapi gini Mas. Jadi dari jalan apa sih namanya? Jalan pendakian turun. Ngelewatin hutan itu langsung tahu sunrise camp. Kalau ibarat kartun Mas, kaki lu di area pendakian, kaki lu sebelah di sunrise camp, yang sini basah sini kering. Hujannya benar-benar kesekat dan gue ngerasain. Kalau lu berdiri aja miring itu, kerasa sebelah kena hujan sebelah enggak. Itu real gue rasain dan itu kayak benar-benar film kartun gitu. Gue heran itu, ini apa emang hujan di gunung kayak gini gue baru ngalamin gitu kan. Cuman oke lah, fun gitu kan. Kalau kata Sony sih, kata dia fenomena alam. Ya udahlah kita balik ke tenda, kita istirahat, minum kopi, makan waktu itu. Dan kita tidur. Singkat lah cerita, kita 6:30 bangun, packing segala macam, jam 7 turun jalan. Bener-bener berdua doang? Berdua doang, nggak ada gerombongan lain turun. Gue nggak tahu kalau ternyata itu udah hari Kamis, malam Jumat. Jadi turun gunung gue tuh malam Jumat, kondisi abis hujan. Turun kita bawa sampah. Jujur ya, itu sampah pendaki lain yang masih kotor di sekitar tenda gue aja gue bawain Mas. Karena gue berpikir takut gue bikin salah apa nih gitu kan, karena udah diganggu tadi. Sampai Sony bilang, rajin amat sih Ram, sampah orang lu bawain, nggak apa-apa, amal. Turun. Sekitar 7:30, itu kita ngomong di pakai bahasa Jawa Mas. Kurang lebihnya kalau ditranslate ke Indonesia gini. Sony ngomong ke gue, Ram, kok tasku berat banget ya? Gue juga ngomong ke dia, Son, kok tas gue berat banget ya? Dan itu waktunya bersamaan, narasinya sama. Kayak orang ada yang ngomandoin. Dan itu tas bener-bener, nggak logis Mas. Logistik udah habis, air minum udah nggak ada. Tapi tas terasa berat. Isinya cuma matras sama gue bawa sampah. Itu doang. Tapi itu beratnya, ujubillah. Sony pun ngerasain hal yang sama. Beratnya lebih dari waktu kita naik. Kita turun, udah jam 8 kurang lebih. Jadi ada, buat gambaran, belok gini, nikung ke bawah. Dan di sini ada kayu malang, kayu tumbang lah. Itu yang dari awal naik udah ada. Sony ngajak berhenti di situ. Nah ini momen paling epic sih menurut gue. Sony turun berhenti di situ, dia buang air kecil. Jadi kan belok ini sininya jurang. Dia buang air kecil ke arah jurang, madepnya, membelakangi gue. Gue duduk di kayu tadi, sambil ngikat sepatu. Gimana sih posisi ngikat sepatu kan gini. Nah ketika tali ini udah gue ikat nih, retak gitu, gue nengok si cewek tadi Mas. Si cewek yang gue lihat turun tadi pakai kupluk warna-warni tadi, dia naik. Tapi sekarang bawa keril. Gue merinding ceritain lagi. Dan itu bener-bener mukanya, gue tahu itu muka yang di kereta, pucet-pucetnya. Tapi ini beda warnanya. Gue tahu bentuk face-nya, bentuk jaketnya, bentuk celananya. Gue inget banget Mas. Dan ketika dia naik, itu nggak jalan kondisi. Lu kayak tahu Spiderman ngerangkang. Gimana sih bahasanya apa sih? Ngerayap. Nah, jadi itu dia naik gunung itu kalau kita kan normal jalan, dia nggak pakai tangannya dua sama kaki gitu kayak laba-laba. Anjir itu gua udah lanjut turun kagak gitu kan. Dan Sony nggak ngeh tuh, gue yakin nggak ngeh dia, karena dia masih cuek aja ngobrol gitu kan. Gua sorotin headlamp terus, dan ketika gue sorot headlamp dengan saksama, itu dia mukanya yang tadinya nunduk gini ngeliat ke gue Mas. Itu mukanya nggak lagi kayak di kereta. Kalau di kereta kan agak pucet gitu kan, pucet. Ini gosong bentukannya, tapi gue tahu itu yang di kereta. Tapi mukanya berubah jadi gosong dan matanya itu merah. Nggak merah kayak yang mungkin digambarin di film-film horor ya, yang bercahaya.
kayak orang sakit mata tau nggak? Tapi ada cahaya sedikit. Dan mulutnya itu agak kebuka dan hitam semua. Cuman gue face mukanya tuh ingat banget. Dan itu dia. Itu merangkak ya posturnya semanusia. Manusia, nggak lebih, nggak ada yang aneh lah, nggak yang baik gitu, nggak yang terlalu kecil juga, enggak. Ini normal manusia biasa ukuran badan. Tapi dia bawa keril, merangkak. Gue udah merhatiin Sony, dia enggak gitu kan. Tapi ternyata enggak, dia bilang jalan lagi yuk, lo jadi leader. Gue jalan lah, orang cuma sejalur, mau nggak mau gue harus ngelewatin tuh orang kan. Dan anehnya, headlamp kita itu tiba-tiba berkelip. Padahal tuh headlamp tuh penuh. Gue bawa headlamp 2, Sony juga headlampnya itu baru ganti baterai. Tadi pas naik malam, kan kita naik juga malam. Itu normal mas. Tapi pas dilihat itu makhluk, jadi kedip kayak mau habis. Kita paksain lah turun lah, bodo amat lah. Lah, tabrak gitu kan. Karena nggak ada pilihan lain, gue nggak mungkin ngomong ke Sony. Karena kita kondisi cuma berdua, malam. Baju juga udah basah. Sekitar jarak 10 meter, 20 meter mungkin, orang begitu paham. Pokoknya dekat. Ini yang bikin gue shock gitu. Dia ngerondongnya makin cepet, loncat ke arah jurang. Peng! Gue berhenti, Sony berhenti. Kenapa? Nggak apa-apa Son, tadi kirain ular katanya kayu. Alasan gue gitu. Udah gue jalan lagi lah, bodo amat, terserah mau dia loncat, mau dia apa kan. Jalan lagi, itu Loncat terjun. kan sebelah, kan jalurnya cuma sependakian. Di sebelah kirinya jurang, dan itu benar-benar jurang kelihatan. Terjun. Lu kira tadi mau nyamperin lo, nggak tahu malah terjun. Iya, jadi kan gini mas, dia dari bawah ini, gue dari atas gini. Sudah deket, dia langsung terjun. Tuh langsung kayak jantung gue mau copot. Ini gue baru ngeliat beginian kan gitu. Iya, kayak film Conjuring kan, nyamperin begitu kan? Iya kan? Tapi ini lompat. Nah, gue mikir hari itu gue kesurupan. Gue mikir serius, gue udah mikir gue kesurupan. Udahlah kita lanjut turun. Sekitar jam 8. Sony ngajak istirahat, break gitu. Break itu ya biasalah di jalan landai. Ketika break itu, gue ingat banget mas. Sony udah ngomong, kok kita belum nemu pos? Ingat kan tadi dari pos 1,5 ke pos 3 aja gue cuma 4 jam. Ini kita perjalanan udah sejam dan posisi turun. Kita nggak nemu pos. Pos 2 lah minimal gitu kan. Ini nggak nemu. Dan Sony ngeliat. Dan ada yang naik tuh. Itu headlampnya kelihatan gitu kan. Aku lihat. Iya. Ketemu temen nih kan gitu. Ya udah kita diem dulu deh. Ntar dia lewat kita berjalan ya. Oke, sepakat gitu kan. Kita tungguin masih itu 15-20 menit. Nggak ada headlamp. Pas kita jalan, kita lihat lagi ke arah trek. Nggak ada headlamp. Jadi kan posisinya nikung gini. Nah mereka tuh dari sini. Dan ketika kita ngelewatin tikungan itu, kita tahu banget itu tikungan. Nggak ada headlamp. Nggak ada jalur pendakian lain, setahu gue. Tapi nggak tahu, mungkin teman-teman yang udah pernah naik Sindoro bisa koreksi ya. Mungkin ada jalur lain yang gue nggak tahu. Tapi intinya, gue nggak ngelihat headlamp itu ngelewatin gue atau kepapasan. Sony mungkin di situ agak parno juga kali ya. Dia bilang, istighfar, udah jalan aja. Dia bilang gitu? Dia bilang gitu. Ya udah istighfar, batin gue dari tadi udah istighfar sebelum lu. Gue jalan aja lah terus. Jalan. Gue inget banget itu pokoknya jam 12 kurang 2 menit. 00.58. Kita sampai di pos. Tapi anehnya apa? Pos 1,5. Kita nggak nemu pos 2. Bayangin, jalur cuma 1, lu nggak nemu pos 2, gimana ceritanya? Sony nanya ke gue, ini anak emang nggak peka gitu ya? Nggak usah ditanya lah yang beginian maksud gue. Ram, kok aneh? Kenapa? Lu lewat pos 2 nggak? Lewat, lu aja nggak merasa, batin gue. Ya gue nggak ngerasa sih, cuman kan ya udahlah daripada gue bikin parno. Tadi lewat, cuman kita terus lah karena kecapean juga gue ngajak deh. Setahu gue pos 2 landai agak lebar lokasinya. Enggak, lu tadi lagi ngobrol fokus sama gue. Udah, sekarang mau gimana? Kita nelpon ojek, inisiatif dong. Sinyal agak susah kan emang di gunung itu. Tapi ada 3 kartu waktu itu, 4 kartu seluler itu beda-beda. Dan semuanya nggak ada sinyal. Nggak bisa nelpon. Akhirnya kita mutusin buat diriin tenda. Kita turun besok pagi aja deh. Mau gimana? Sikon kayak gini. Lu nyampe base camp Keldung juga iya kalau nggak diganggu lagi, batin gua. Gua udah nggak mau deh, kata gua diganggu-ganggu begitu. Udah kita istirahat di sini, nunggu sampai ada besok ojek yang naik. Oh ya udah. Akhirnya jadi gini gambaran. Arena lapang gini, kotak. Ini jalur ke
bawah ke Keledung, base camp, ini naik ke sini. Nah, ini tanah merah, Mas. Merah gimana sih tanah yang merah diinjek? Langsung ada tapaknya, ibarat ayam injek aja ada tapak. Basah. Nah, di sini ada shelternya. Waktu itu karena udah jam 12 malam, gue berpikir kan dari Keledung paling telat aja jam 8 paling boleh naik maksimal. Itu jam 12 nggak mungkin ada pendaki lewat sini. Pasti udah nyampe atas kalaupun ada. Dan tadi nggak ada, malam Jumat juga kan ternyata. Gue memilih diriin tenda di shelter. Tapi catatan jangan ditiru sama teman-teman ya, nggak bagus nih diriin tenda di shelter, nggak boleh sebenarnya. Cuman karena waktu itu sikon kita mental udah kena, kita diriin tenda, udah langsung masuk tuh, nggak minum, nggak makan apa, pokoknya langsung masuk, kita nggak nyeduh apa-apa, tidur istirahat. Sekitar jam 3 apa setengah 3 ya, Sony bangun gue. Kenapa? Katanya. Tuh, ngeliat nggak ada senter? Itu Mas. Jadi tenda kita kan pintunya menghadap ke shelter, nggak ke jalan ojek nih sengaja nih. Biar gue nggak ngeliat apa-apa lagi, feeling gue kan. Langsung ngeliat tembok aja. Jadi kita, di samping kita itu, kayak ada senter. Kalau senter kan cuma bulat gini dan langsung mencar gitu. Dia nggak, bener-bener kayak lampu, mobil mau nabrak lampu. Dan itu kedengaran suara tapak kaki Mas, malam itu. Jam 3 itu. Soalnya gue bilang, mau cek nggak? Nggak, Sony. Nggak usah. Tidur aja kan ya. Udah tidur lah. Besok pagi aja cek. Nah, subuh lah, kedengaran suara ajan dari bawah. Bangun Sony. Keluar yuk, udah subuh. Ya udah keluar. Kita keluar, kita cek Mas. Kalau emang itu lampu senter ngedekat, otomatis kan dia harusnya injak itu lapangan, nggak ada jalur lain. Itu bersih, nggak ada telapak sama sekali. Nggak ada satupun telapak ayam, ibarat kasarnya nggak ada. Apalagi telapak manusia. Padahal gue dengar suara derup kakinya tuh. Kedengeran. Tapi nggak ada sama sekali itu tapak. Dan malam itu nggak terjadi hujan lagi ya. Kalau hujan lagi mungkin lah ketutupan. Tapi ini nggak ada. Kering. Udah mulai kering. Nggak ada tapak kaki. Udah pagi kita cabut turun aja. Kita akhirnya kita udah packing. Alhamdulillah ada ojek naik. Nggak tahu lah ngapain lah ya. Mungkin nganter juga kan. Akhirnya kita turun sama itu ojek. Selesai di Keledung. Gua hari itu berpikir sudah selesai ini ujian gitu loh. Udah selesai lah persoalan ini gitu kan. Tapi ternyata gangguan setelah itu semakin menjadi-jadi. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Tibalah gue di base camp itu sekitar jam 7, kurang lebih ya, jam 7:30, 8. Nah, ketika itu normal. Tapi emang ketika turun sampai base camp itu buat temen-temen nih, tadi kan gue sempat bilang carrier berat ya. Itu masih terasa berat carrier itu. Masih berat, benar-benar pundak ini sampai kayak ini lebih dari kita naik gitu loh. Padahal sampah udah dibersihin kan, otomatis di base camp itu sampah udah dibuang, udah diturunin, segala yang nggak kepake udah diturunin. Bahkan beberapa kompor nesting pun dimasukin ke jok motor untuk meringankan ini. Tapi masih terasa berat, Bang. Padahal logikanya apa sih? Tinggal matras paling sama perlengkapan kaos-kaos kotor kan gitu. Cuman ya udah, masih kotor, akhirnya gue pulang lah dari base camp tuh. Perjalanan pulang. Itu masih terasa berat di motor. Udah pulang padahal gue udah ngelewatin Keledung, itu udah nggak masuk area Keledung. Lu nggak mikir karena pundak lu capek kali gitu? Gue berpikir nggak logis gitu. Ini gue udah mikir nggak logis. Si Sony juga? Sony pun berpikir aneh. Dia tuh padahal seminggu yang lalu habis naik gunung juga kan. Dia tuh berpikir aneh. Kok ada kejadian kayak gini gitu. Kita nyampe tukeran carrier Mas. Tuker deh. Nih, lu yang game block, gue yang bawa motor gitu. Tetap berat. Nah, tibalah kita di satu tanjakan. Itu landai tanjakan itulah, gue rasa anak-anak sepeda juga kuat. Itu motor nggak kuat. Gue sampai turun, motor sampai ngebul. Gue turun, Sony itu nyampe berdiri di motor itu, gasnya, nggak duduk. Karena nggak kuat, bener-bener nggak kuat. Nah, tibalah kita di daerah Boyolali. Jadi depan gambarannya itu ada masjid. Depannya itu warung soto. Ini pesan moral juga nih buat temen-temen nih. Secapek apapun jangan tinggalin sholat dah. Nah, gue itu, Sony ngajak, Jumatan yuk. Gue bilang hayu. Pas udah sampai depan warung soto tuh, berhenti kan, karena masjid di belakang. Gue bilang, San, lu aja di sholat. Gue nggak dulu, capek gitu kan. Gue nitip aja. Kata dia, mana bisa sholat dititipin, ikutlah. Nantilah, nggak apa-apa lah, baru sekali, belum 3 kali kan gue gitu. Gue makan soto sama ceritanya, singkat cerita. Sonic belakang tuh. Carriel, jadi posisi warung kan menghadap ke sini.
Nah, motor ini malang, posisinya nggak gini ya, malang gini. Dan carrier-nya Sony ditaruh di depan itu buat injekan matic itu. Dan carrier gue disenderin di motor itu. Gue makan soto, tiba-tiba pas gue baru 2 apa 3 suapan, baru mau mesen minum, Bu, minum gitu kan. Gue ini, ada anak kecil mas gue. Dan gue feeling emang anak ini yang bikin berat carrier gue dari awal. Di mana lu lihat anak kecil? Duduk di atas carrier gue sama carrier-nya Sony. Kayak gimana tuh? Nah, Perawakannya. wah, jijik sih kalau gue nggambarinnya. Lu tahu nggak sih kayak warna-warna orang mati pucet kayak kapur tapi kayak model alien lah mungkin gambarannya. Tapi di sini kayak ada bisul-bisulnya, seluruh tubuhnya tuh kayak bisul-bisul borok kotor gitu. Kayak nanah-nanah. Itu telanjang bocahnya bagaimana? Telanjang. Dan posisinya tuh duduknya gini, kayak orang gimana sih? Dengkulnya ini nutupin di badan. Gitu. Dan dia sambil tangannya ini gini. Gue ingat banget, lidahnya itu menjulur. Itu nyampe seperutnya, Mas. Dan itu lidahnya gede banget, Mas. 10 gini kali mungkin. Dan itu nggak tahu. Jadi di mulutnya mah kecil, Mas, nggak gede. Mulutnya kecil tapi lidahnya pas keluar dari sini bisa besar gitu. Dan itu dia bisa di lidahnya itu kayak orang sariawan di lidah gimana sih? Iya. Gambarnya, bentukannya. Aduh. Geli dah, linu gue bayangin. Dan itu dulunya sama, modelnya begitu botak kepalanya. Itu lagi ngejilatin tangan dia. Dan tangan dia tuh ada darah, ada nanah jilatin. Itu gue ngeliat depan mata lagi makan, gue jadi gak nafsu makan. Gue berhenti tuh makan. Gue berhenti tuh gak jadi mesen minum. Astagfirullah, gue begitu kan agak kenceng minum. Si ibunya keluar. Kenapa dek gitu kan? Tapi bahasa Jawa ngomongnya. Cuman kita bahasa Indonesia aja deh tampang teman-teman kan. Enggak bu, si ibunya ngeliat. Oh, anak kecil ikut nyampe sini ngapain gitu? Bahasa dia, bahasa Jawa. Yaudah, bentar. Kamu tadi dari mana? Habis dari Sindoro bu. Sebentar ya. Dia ke belakang, nggak tahu ngapain lah. Dan dia ke belakang. Itu anak kecil masih mas. Tapi dia kayak nggak menghiraukan keberadaan gue gitu. Dia kayak nggak ngeliat ke gue. Dia fokus aja ngejilatin itu tangan-tangan tubuhnya dia. Dan si ibu itu keluar bawa air di baskom kecil. Itu dicipratin 1, 2 gitu doang. 2 anak itu cipratin sekali-sekali. Tahu nggak lo? Kalau di film itu kan didefinisikan setan itu nggak bisa menyentuh benda mati, ya? Benda nyata itu tembus. Tapi ini enggak. Ketika mereka loncat, carrier gue dua-duanya jatuh. Kayak dipancal gimana sih? Dipancat buat pancatan mereka, pijakan mereka. Itu carrier gue jatuh. Bener-bener jatuh. Dan mereka itu lari ke tengah jalan kayak di film-film horor. Gue awal nggak percaya film-film horor ya. Tapi kalau teman-teman ngelihat apa yang gue alamin, itu bener-bener kayak di film horor. Asap. Dan itu real siang-siang tengah bolong. Sama halnya kejadian kayak gue ngelihat si cewek turun sama cowok tengah bolong. Sony selesai, gue nggak cerita, belum cerita apa-apa. Lanjutlah pulang. Nah pulang sampai rumah, itu kan gue hari Jumat. Gue balik ke Bogor itu hari Minggu. Kalau gue nggak salah ya hari Minggu. Pokoknya selama di rumah itu, padahal kosong tuh. Bude pade gue ke Solo, ke kota. Dan gue cuma sendirian di rumah karena gue capek nggak kemana-mana. Itu bawanya emosi mas. Nggak tahu bawanya emosi, kesel, malas makan, malas mandi, malas gerak. Pokoknya tiduran aja. Mas. Dan gue tuh megang HP, main HP. Ngeliat orang chat, grup, Instagram, gitu doang aja gue emosi. Padahal tuh orang nggak bikin salah apa-apa ke gue. Padahal posting biasa. Posting biasa. Dan gue nggak kenal tuh orang. Emosi gimana? Emosi aja kayak, ini orang apa sih, nggak jelas ini. Kayak beda gitu loh. Padahal gue tuh tipikal orang yang nggak ngurusin orang gitu loh. Kalau lu nggak ngurusin gue, nggak ngurusin lu. Bodoh amat lah. Dan gue bukan orang yang pendendam gitu misalkan. Bukan orang yang gampang marah. Ya lu aneh juga liat postingan orang iya, ya. orang kan nggak dikenal lagi. Gue yang buka kan. Marah-marah. Gue marah-marah. Jangan postingan mas. HP gue taruh. Bunyi suara ajan. Gue marah-marah. Apaan sih ini HP? Gue matiin. Dan nggak tahu mungkin pade gue peka apa seperti apa, gue juga kurang paham. Sama beliau pas belum pulang dikasih air, suruh minum nih, minum, baca Bismillah. Bismillah, minum. Itu Sabtu malam. Besok minggunya kan gue siap-siap packing mau pulang, pulangnya gue naik bis. Apa kereta ya, gue lupa waktu itu. Pokoknya setelah minum air itu udah aman, udah nggak ada horor apapun. Dan nyampe Bogor, kondisi aman. Nah, gue cerita ke Sony itu 2 atau 3 bulan yang lalu via telepon. Baru. Dan Sony pun baru bilang, sebenarnya gue dari turun juga udah ngerasa aneh dan udah merinding-merinding, cuman gue nggak bisa ngeliat.
Gua pun nggak bisa ngelihat cuman kenapa diliatin, dan dia bilang emang gua tuh udah merinding dari awal. Malah Dari dia awal bilang, lu dateng? enggak, dari awal naik malah dia. Gua udah merasa merinding, ada kayak janggal lah. Cuman nggak ada efeknya. Cuman kayak intuisi gimana sih, feeling aja. Nggak enak gitu? Nggak enak. Nah, gue itu cerita ke Sony itu baru 2-3 bulan yang lalu. Kenapa lu nggak cerita sama dia? Gengsi. Poin itu. Gengsi. Gengsi banget gue cerita-cerita kayak gini. Karena prinsip gue tuh beda alam. Kan emang dari awal gue udah menentang kan. Bahkan gue sempat bilang kan di awal, ini orang kalau ada yang baru naik gunung sekali 2 kali udah cerita horor, mau nyari apa sih gitu kan. Nyari sensasi apa seperti apa gitu. Jujur gue orang kayak gitu. Dan mungkin ini diunjukin bahwa nggak selamanya yang lo pikirkan itu bener gitu. Dan gue kan sama Sony diskusi dong, penyebab kita apa ya di telepon tuh. Nggak tahu lah, gini cerita. Ternyata kita punya kesalahan yang sama. Dan ini jangan ditiru sama teman-teman. Gue bohong ke orang tua waktu itu. Bohong ke ibu gue, begitupun Sony. Jadi Sony itu seminggu yang lalu habis naik gunung. Minggu depannya mau naik gunung otomatis nggak boleh dong. Caril dia perlengkapan gunung kebetulan dititipin di temennya. Dia bilang ke ibunya mau ngerjain tugas, tapi dia naik gunung. Nah, gue dibilang jangan naik gunung, selesain dulu UAS. Gue bilang UAS udah selesai. Padahal gue udah menyiapkan agenda buat UAS susulan setelah gue naik gunung kan, ketinggalan di UAS. Gue bilang ke nyokap gue, UAS udah selesai mah. Gue berangkat lah. Gue berangkat, Sony berangkat. Dengan kondisi dua-duanya bohong. Ya mungkin ini tegurannya. Makanya itu jangan pernah bohong ke orang tua dah, gimana pun caranya lu izin aja. Boleh nggak boleh lu kalau tetap mau berangkat, yang penting udah izin. Jangan bohong poin. Tapi ini unik nih, kita bakal bahas lagi nih, siapa sebenarnya sosok wanita yang ngikutin Bro Ramdan dari awal pendakian. Semuanya di closing. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa sekali dari Bro Ramdan ya, dimana walau dia nggak percaya horor, akhirnya dia ngalamin horor juga. Nah ini bakal banyak pertanyaan yang di closing. Sebelum itu gue haus, gue minum dulu. Ini kita minum juga ya. Silakan mas. Sayang nggak ada mereknya ya, jadi nggak bisa gue puji-puji. Ya jadi Bro Ramdan, sebenarnya itu lu nyari tahu nggak setelah dari kejadian itu sebenarnya siapa sih cewek dari awal berangkat itu? Apakah pendaki yang hilang di sana kah? Yang karena lo lihat kan dia terjun jurang pada akhirnya kan? Atau siapakah? Gue sempet mas. Kan beberapa teman pendakian gue juga banyak yang artinya punya kemampuan lah. Kalau gue jujur nggak punya kemampuan, orang percaya aja kagak, boro-boro kemampuan. Gue nanya-nanya mereka, gue ceritain runtutan ceritanya. Mereka bingung. Gue bingung dan kalau emang dia kejadiannya di gunung, harusnya dia nggak ada di kereta. Kalau kejadian tuh setan kecelakaan atau dibunuh atau mati di kereta, harusnya dia nggak ada di gunung. Kalaupun ada di keduanya, harusnya dia nggak ada di mercusuar. Kan? Terus tuh orang gimana ceritanya? Ya gue nggak tahu, makanya gue nanya lu kan, lu yang punya kemampuan begitu. Indigo lah tanda kutip. Nggak tahu, puyeng gue baru dengar kasus yang beginian. Ya sama, gue juga puyeng menganalisanya. Nah gue kontak Sony, gue ngobrol sama Sony panjang lebar. Akhirnya kita nggak nemu titik temunya, cuman ketemu irisannya adalah mungkin teguran, karena kita sama bohongnya, irisannya di situ. Lu bohong, gue bohong, kita jadi satu nih, kebohongan naik, mungkin itu tegurannya. Gue nggak paham juga mas, gini loh. Karena setahu gue setan itu teritorial juga kan. bener. Iya. Kalau emang dia kecelakaannya di kereta ya udah di kereta aja gitu kan. Tapi kok ini dari awal lu berangkat? Dari kereta, mercusuar. Tapi setelah terakhir cewek itu loncat ke jurang, lu udah nggak ditampakin lagi? Enggak, terakhir ya anak kecil malahan. Sampai hari ini udah nggak ditampakin lagi sama cewek itu? Jangan. Nggak ada, nggak pernah, mimpi pun nggak pernah. Nah, gue denger juga mas, setelah kejadian ini, lu kan awalnya itu sempet ngira ya kalau orang cerita horor pendakian tuh lebay ya gitu ya, baru sekali daki gunungnya ngalamin horor gitu. Iya. Tapi dari sini lu jadi percaya ya kalau ternyata kita bisa diganggu juga sama setan gitu. Gini mas, kan gue udah berbelas-belas lah ya, pasti gue mau berpuluh-puluh, berbelas-belas naik gunung gitu kan, dan nggak pernah ngalamin kejadian horor kan sebelum ini. Jadi ketika gue ngeliat channel YouTube siapapun lah, ketika ada istilah ini pendakian pertama saya dan pengalaman gini-gini, gue suka, apaan sih lu baru naik gunung sekali aja udah ngalamin kejadian horor,
mau eksis apa mau ngapain nih naik gunung gitu kan. Dan itu nggak cuma 1-2 orang kan, fakta kan, banyak kan kejadian seperti itu. Gue berpikir, ini orang nyari popularitas segala macem kan. Dan gue berpikir, nggak mungkin lah masa baru sekali dikasih kesan buruk gitu kan, kalau emang nggak niatnya buruk gitu kan. Tapi dengan adanya kejadian ini, gue yakin lah, bisa percaya mereka bisa ganggu kita gitu loh, secara konkret, nyata gitu kan, secara aktual bahasanya gitu kan kalau bahasa kita. Bahkan lu terus-terusan tuh selama 3 hari kan. Konstan. Hitungannya berarti 3 ya? 3 hari. Dari Awal lu naik kereta kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4 dong malam. 4 hari ya? 4 hari. Intens. 3 hari cewek, sehari anak kecil. Dan itu bener-bener gitu kan. Akhirnya gue ya percayalah. Tapi mungkin ya, gue gak masuk nyinggung teman-teman seperti apa, ada yang kejadian terus-menerus. Kalau gue berpikir ini momen-momen. Momen sih, kayak misalnya gue bohong ke orang tua, malas dalam sholat itu. Momennya makanya mereka bisa mengganggu atau ini teguran juga. Tapi gue setuju, momen kenapa? Karena ini juga bukan bicara gunung doang ya. Iya. Ketika kita beraktivitas sehari-hari pun kadang momen-momen tertentu yang kita nggak pengen horor sebagai manusia biasa, tahu-tahu ngalamin kejadian horor gitu. Iya. Bahkan temen gue ada mas, yang emang sengaja nyari horor malah nggak ketemu horor. Iya. Ada. Nah, maksudnya emang momen lah, dan mungkin buat pengalaman juga kan, mungkin mentalnya lagi down, punya niat buruk atau seperti apa. Dan jujur gue saat itu curiganya, gue sampai nanya San, lu punya niat jelek kali lu naik gunung? Astagfirullah, mana ada niat jelek, orang buat seneng ketemu lu reuni kan gitu. Cuman ya, itu tadi akhirnya kita ketemu irisannya, bohong ke orang tua tadi, persoal penyebabnya itu. Gitu sih poinnya. Tapi wallahu a'lam bishawab lah, intinya hikmahnya jangan malas sholat, jangan bohong ke orang tua, itu aja. Kalau poin gue menyampaikan ke teman-teman. Oke deh, jadi gue rasa cukup demikian ya episode Om Ahmad pada kali ini. Makasih banget nih Bro Ramdan telah menyempatkan waktunya bercerita di sini, di mana tuh kalian bisa dengerin ya, jangan bohong sama orang tua ya. Apalagi kan ini case-nya mendaki gunung nih. Karena kan kadang ya kita nggak pernah tahu apa yang menimpa kita di jalan kan. Makanya izin sama orang tua tuh penting banget. Gue tuh sampai nangis bang pulang. Pas pulang Itu gue nangis, sungkem ke ibu gue minta maaf. Oh gitu? Iya. Karena lu ngalamin ini? Ngalamin itu. Pertama kali lu ngalamin kejadian horor yang parah? Konkret gitu ya. Kalau dulu paling cuma suara gini-gini lah, itu wajar lah, lumrah, dan gue nggak peduli. Gue selalu mikir suara angin, suara ini, suara itu. Cuman kalau ini kan nggak bisa dielak lagi. Kata ibu lu apa? Pas lu nangis gitu? Diketawain. Makanya yang suka bohong ke orang tua digituin. Tapi untung masih selamat nyampe rumah. Ya udah. Ya untungnya sih lu nggak kenapa-napa ya, cuman kayak gitu doang. Iya. Tapi nggak tahu juga tuh kalau adik gue nggak peka atau gimana ya, nggak dikasih air mungkin. Ya lu masih emosional nggak jelas. Dan tadi kereta gue mungkin orang satu-satu kan ngeri juga. Bisa kayak Wirjo dia yang di Banyuwangi tuh. Kayak GTA pak, langsung dibacok sama orang. Iya, makanya ngeri juga. Untungnya alhamdulillah semua orang baik alhamdulillah. Enggak, tapi ini gue lupa ya sebelum selesai nih dikit lagi ya. Jadi dulu kan pernah ada tuh cerita bonceng pocong ya di touring ke Jawa Timur. Nah ini cerita-ceritanya mirip nih kayak Bro Ramdan nih, di mana setannya itu, pocongnya itu hilangnya itu juga dari asap tuh. Psh, gitu. Sama juga? Iya, yang kayak tadi lu tuh. Iya, dan gue nanya-nanya juga ke teman-teman yang pernah naik Sidoro, ternyata kejadian tuh ada cowok mati pun di kawah. Nggak ada tuh yang nyemplung jurang gitu loh. Nggak ada yang cewek? Nggak ada. Gue juga nggak tahu, nggak paham lagi. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah dengar cerita, bisa kok di komentar gimana, biar gue juga buat referensi gue. Oh ternyata gue... Lu juga masih penasaran ya? Sampai detik ini gue masih penasaran, itu asal mulanya gimana? Kenapa kok bisa ngalamin kayak gitu? Oke deh, thank you banget nih Bro Ramdan ya. Jangan lupa terus dukung karya RJ5 dengan cara subscribe, like, komen, share yang banyak biar kita makin semangat bikin videonya. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Bro Ramdan, RJ5 undur diri. Ciao!